Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, berzikir dan berdoa bersama, serta sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kajian kitab Nasihatul Ibad ini berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih membicarakan bab thulathi maqalah yang ke-11. Kemarin sudah kita mulai dan sekarang kita lanjutkan. Maqalah yang ke-11 ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang pernah diajukan oleh seseorang kepada Nabiullah Ibrahim terkait dengan apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu sampai kemudian mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Saya ulang poin-poin yang menjadikan Nabiullah Ibrahim kemudian mendapatkan gelar Khalilullah itu. Wal maqalatul hadiyata asyarata, maqalah yang ke-11, qila ditanyakan li Ibrahima kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga keselamatan atas beliau. Li ayyi syai'in, karena apa? Ittakhadhakallahu, Allah menjadikan engkau khalilan sebagai kekasihnya. Ya. Qala, Nabiullah Ibrahim menjawab, bi thalathati asya'a, dengan 3 perkara atau sebab 3 perkara. Ya. Ihtartu amrallahi ta'ala, yang pertama aku memilih perintah Allah Ta'ala ala amri ghairih, ya, atas perintah yang lain, yang selain Allah, ya. Lalu yang kedua, wa mahtamamtu bima
takaffalallahu li wa mahtamamtu, dan aku tidak prihatin, tidak susah, tidak sedih ya, bima takaffalallahu li, terhadap atau dengan hal-hal yang Allah telah menanggungnya li untukku. Ya. Ini maaf ya, kemarin saya salah di dalam mengartikan ya. Saya confuse ya. Kata-kata takaffala itu yang berasal dari akar kata kaf, fa, dan lam ya, yang berarti menanggung ya. Saya confuse dengan kata kaf, lam, fa ya, jadi kembali ya. Ya, kallafa yukallifu itu yang seperti yang ada di dalam surat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi yang mestinya dari akar kata-kata kaf, fa, dan lam, saya confuse dengan kaf, lam, dan fa. Sehingga kemarin saya mengartikannya setelah saya dengarkan rekaman video itu ya, rekaman YouTube, kok YouTube apa ini? Facebook ini ya. Nah ini, ternyata saya salah membaca itu. Jadi confuse saya ya. Jadi saya menerjemahkannya dengan aku tidak pernah prihatin ya, susah dengan apa-apa yang telah Allah bebankan kepadaku. Jadi mestinya bukan yang Allah bebankan, tapi yang Allah telah menanggungnya untukku ya. Jadi kafala yakfulu itu kalau di sini pakai tambahan tak, takaffala itu artinya menanggung ya. Seakar kata dengan kafalatul yatama itu, jadi menanggung anak yatim itu ya, menjamin anak yatim itu. Atau ada istilah lain takaful al-ijtimai itu, jaminan sosial, menjamin tanggungan sosial itu, asuransi itu ya, nah itu. Jadi dengan demikian kesalahan baca kemarin sudah sekaligus saya benarkan ya. Jadi bima takaffalallahu li ya, dengan hal-hal yang Allah telah menanggungnya untukku ya. Lalu kemudian yang ketiga, wa ma ta'asyaitu wa ma taghadzaitu ya, illa ma'ad dhaifi. Nah ini saya kemarin juga salah baca ternyata ini. Jadi yang mestinya itu wa ma ta'asyaitu bil ain, saya itu kok ya membacanya kok bil ghain ya, jadi dengan ghain ya. Saya ternyata membaca itu wa ma taghsyaitu ya. Kalau belakangnya betul wa ma taghadzaitu ya. Yang pertama itu wa ma ta'asyaitu ya. Nah kemarin saya baca wa ma taghadzait, wa ma taghsyaitu, salah itu. Yang betul wa ma ta'asyaitu ya. Nah, ini juga kadang-kadang sok begitu ya. Mata itu udah tua itu orang ono titik kok kelihatan ono titik. Ya. Artinya beda nanti ya. Wa ma ta'asyaitu itu maksudnya saya tidak makan pada saat sore. Wa ma taghadzaitu dan aku tidak makan pada waktu pagi illa ma'ad dhaifi, kecuali bersama dengan tamu ya. Itu poin-poin utamanya ya. Ada 3 hal itu. Nah yang pertama ya, yang ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairih, sudah kita bahas kemarin ya. Kemarin sudah kita sampaikan panjang lebar. Memang Nabi Ibrahim ini kalau menurut catatan sejarah sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran itu
Masya Allah itu ya, banyak sekali diuji dengan berbagai macam perintah Allah itu semuanya dilaksanakan dengan baik ya. Kemarin sudah kita sampaikan itu mengenai bukti-bukti historis tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim itu memang merupakan sosok yang sangat patuh terhadap perintah Allah itu. Ya. Nah mungkin dalam kesempatan pagi ini akan saya berikan tambahan penjelasan sedikit ya, bahwa memilih perintah Allah dibandingkan dengan perintah yang lain itu tentu saja ya harus dilihat kasus per kasus konteksnya apa ya. Ya, prinsipnya itu memang ya jelas bahwa perintah Allah itu harus didahulukan ya atas perintah yang lain ya. Tentu saja ya dengan catatan tidak mengganggu, tidak menciderai perintah-perintah lain yang juga diperintahkan Allah begitu. Kira-kira begitulah ya prakteknya itu ya. Ya contoh yang paling sederhana misalnya ada perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat. Nah sholat itu kan diperintahkan dengan sebaiknya dilakukan dengan jamaah dan itu di masjid ya. Itu kan perintah Allah itu ya. Meskipun untuk pelaksanaan jamaahnya di masjid itu sifatnya sunnah tapi sholatnya perintah. Nah misalnya bagi orang yang bekerja ya dan pada saat jam-jam harus sholat jamaah itu memang masih mendapatkan tugas, apalagi kalau tugasnya tugas pelayanan masyarakat. Loh, ya kalau seperti itu ya tugasnya itu ya dilaksanakan juga ya. Dan melaksanakan tugas itu pun juga dalam kerangka melaksanakan perintah Allah, memahaminya harus begitu ya. Memahaminya harus begitu ya. Jangan kemudian lalu wah ini perintah Allah sholat jamaah lalu tugasnya ditinggal, namanya nggak disiplin tuh. Padahal disiplin terhadap pekerjaan itu juga diperintahkan Allah ya. Padahal disiplin berorganisasi, disiplin terhadap perintah atasan juga diperintahkan Allah selama yang diperintahkan itu merupakan hal yang baik, tidak merupakan hal yang maksiat. Nah terkait dengan perintah Allah sholat tadi, bukan kok kemudian dilanggar perintah itu tetap dilaksanakan, tapi tidak harus dengan jamaah pada saat itu. Kira-kira begitulah ya. Jadi harus juga difahami dengan ya sesuai dengan konteks kasus per kasus ya, saya kira begitu ya. Ini masjid sedang bangun sedang bangun atau tepatnya memperluas Rambi sekaligus memperbagus ini ya. Ya ini kan pasti ya perintahnya Allah ya untuk kita ikut berinfak kan begitu mestinya ya. Ya tapi kan juga kontekstual kan ya. Kalau kita punya rezekinya memang ada dan berlebih untuk sekedar cukup untuk hal-hal yang primer ya berinfaklah kita ya semampu kita. Tapi kalau misalnya untuk makan saja nggak bisa, masuk bagaimana berinfak kan begitu kan ya. Jadi punya uang sedikit cukupnya hanya untuk makan, ya lebih penting makannya dong. Ya, kira-kira begitulah kira-kira itu ya. Jadi tapi kalau sudah punya uang yang lebih ya, makan sudah cukup ya. Nah, kalau sekedar untuk misalnya untuk beli pakaian, untuk ganti HP yang bagus, untuk ganti kendaraan yang bagus itu kan tidak primer ya, mestinya ya diutamakanlah misalnya infak. Jadi lihat konteks kasus per kasus saya kira. Jadi ya dengan begitu saya kira
memaknai mendahulukan perintah Allah itu lalu tidak kemudian difahami secara kaku begitu ya. Jadi saya kira tetap fleksibel sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya. Oke, saya kira ini tambahan yang barangkali mungkin perlu disampaikan ya, terkait dengan menghadapkan perintah Allah dengan perintah yang lain itu yang kadang-kadang memang tidak harus berhadapan ya, tidak harus ini atau itu, tetapi bisa bareng-bareng dilaksanakan cuma dengan urutan waktu yang mana yang lebih urgen, saya kira begitu ya. Itu ya tambahan yang kemarin itu. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Wa mahtamamtu, dan aku tidak prihatin ya, tidak susah bima takaffalallahu, dengan apa yang Allah telah menanggungnya. Ya, sekali lagi ya, Allah telah menanggungnya li untukku. Ai ma kuntu, maksudnya adalah bahwa aku tidak melakukan bi amri ma tahammalallah, dengan apa-apa yang sudah ditanggung oleh Allah li untukku ya, minar rezeki. Ya contohnya hal yang ditanggung oleh Allah itu adalah terkait dengan persoalan rezeki ya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah susah itu, tidak pernah prihatin itu. Tidak pernah mikir jeru-jeru ya terkait dengan persoalan rezeki itu. Karena apa? Ya karena sudah ditanggung Allah. Wong hal yang sudah ditanggung Allah kok tidak ada dipikir nganti pratin, nganti susah, nganti jeru-jeru ki nggo ngopo. Kira-kira begitulah ya. Jadi ini Masya Allah ini ya, ini mungkin agak berat ini ya, tapi itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Ya, tidak mikir jeru-jeru, tidak pratin, tidak susah lah terkait dengan rezeki itu. Karena apa? Karena rezeki itu sudah ditanggung Allah. Ya. Dalam Al-Quran kan tegas sekali itu ya. Di dalam pembuka juz 12 kalau tidak salah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Tidak ada satu binatang melata ya, binatang yang bergerak ya, kecuali Allah telah menanggung rezekinya ya. Jadi rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sekali lagi Nabiullah Ibrahim tidak prihatin terhadap persoalan rezeki itu karena jelas sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagaimana Nabiullah Ibrahim itu memiliki sifat yang tidak prihatin terkait dengan persoalan rezeki itu ya tergambar misalnya dari salah satu ayat yang kemarin sudah kita bicarakan itu ya, terkait dengan bagaimana ketika Ibrahim itu diperintah Allah laksanakan, perintah Allah laksanakan ya. Itu diantaranya yang itu ya, fragmen kehidupan Nabi Ibrahim ketika sudah dikaruniai anak Ismail ya, dan itu masih kecil ya, lalu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkannya ya, dan pergi untuk melaksanakan dakwah tentu saja ya. Dan itu kan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ya sebenarnya berat, wong anak istri di tempat yang gersang, ya.
tidak ada apa-apa di Makkah itu ya, harus ditinggalkan. Makanya kalau kita baca fragmennya itu kan agak apa namanya itu sangat apa ya, sangat apa namanya, dramatis sekali itu, ya, sangat dramatis itu. Ya. Suatu ketika Nabi Ibrahim tiba-tiba meninggalkan Ismail dan Siti Hajar yang waktu itu Ismail masih sangat kecil. Ya. Ya. Ketika ditanya, hendak kemana kau Ibrahim? Ya. Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tidak menoleh. Ya. Ya. Melangkahkan kakinya. Ya. Lalu kemudian ditanya lagi, apa engkau tega meninggalkan kami, ya, dalam situasi seperti ini, ya, di tempat yang gersang seperti ini, ya, sendirian, ya. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Jadi mau jawab apa tidak tega begitu ya. Tidak tega itu ya. Menjawab apa tidak tega. Ya. Lalu apa namanya? Baru kemudian Hajar bertanya, apakah ini merupakan perintah Allah? Baru Nabi menjawab tegas, iya. Ya. Dan Masya Allah Siti Hajar itu perempuan yang luar biasa, istri yang luar biasa. Ya. Ketika Nabiullah Ibrahim menyatakan bahwa perginya itu karena perintah Allah, baiklah kalau ini memang merupakan perintah Allah, silahkan pergi, dan saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya. Ya. Dramatis sekali kan. Dan kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa itu, yang doanya diabadikan dalam Al-Quran itu yang sudah kita baca ya. Rabbana ya, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya. Ya Allah, ya, doa Nabi Ibrahim, sungguh aku telah meninggalkan sebagian dari keturunanku ya, di lembah yang sangat gersang, yang tidak ada pepohonan sama sekali. Biwadin ghairi di zar'in 'inda baitikal muharram, ya, di sekitar Baitullah Al-Muharram itu, ya, di sekitar Ka'bah itu. Rabbana liyuqimus salah, ya Allah, semoga keturunanku itu besok menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Ya. Waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati manusia itu cenderung ya, tertarik dan rindu kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Jadi meskipun toh Nabiullah Ibrahim apa namanya tega meninggalkan, tapi ujung-ujungnya ya akhirnya mendoakan setidak-tidaknya ya. Tapi kan sekali lagi tidak prihatin, yakin itu akan kuasa Allah itu. Ya. Kok tidak nanti terus piye mangane piye apane ora, tidak dipikir jauh-jauh itu oleh Nabiullah Ibrahim itu. Langsung berangkat begitu saja dan hanya berdoa itu tadi. Masya Allah. Nah, Siti Hajar sendiri kemudian ya tidak kok kemudian berdiam diri nyatanya ya. Ya itulah memang Allah merancang seperti itu kan ya. Ketika Ismail sangat kehausan ya, butuh minum ya. Lalu
Hajar mencarilah air itu, ya, sampai bolak-balik di antara Safa Marwah itu ya, sampai 7 kali itu, dan kemudian baru menemukan air yang di dekat telapak kaki Ismail itu, ya. Dan itulah yang kemudian menjadi sumur Zam-Zam itu, yang dari situ kemudian lalu air itu tidak pernah berhenti, dan karena itulah maka kemudian orang lalu setiap kali lewat Mekah itu pasti berhenti, ya. Karena ada sumber air. Jadi sumber air itu kalau di Makkah itu menjadi sangat berharga, ya. Kemudian orang lalu mulai datang ke situ, ya, bertumbuh di situ sampai akhirnya kemudian menjadi menjadi komunitas masyarakat, ya, dan akhirnya menjadi kota Makkah itu. Masya Allah itu. Dan itulah yang kemudian kita lakukan mengenangnya itu dengan melakukan sa'i itu, ya. Jadi ketika kita sa'i itu, ya, mengenang apa yang dilakukan oleh Hajar itu, ya, bolak-balik lari dari Safa Marwah itu. Dan sa'i sendiri itu dari segi bahasa artinya usaha, memang perjuangan, ya. Jadi artinya ya meskipun yakin, ya, rezeki itu datang dari Allah, ya, meskipun kita tidak prihatin karena rezeki itu datang dari Allah, ya tetap ada usaha, ya. Dan itu jelas, ya, Nabiullah Ibrahim berdoa, ya, Hajar juga berusaha sampai lari bolak-balik Safa Marwah 7 kali, itu kan luar biasa usaha itu, ya. Jadi bahwa rezeki itu ditanggung Allah itu, ya, dan karena itu kita jangan sampai kemudian jadi sedih, jadi prihatin, itu jangan, ya. Di sisi lain usaha juga, ya, karena usaha itu merupakan perintah Allah juga, ya. Oleh karena itu ya yakin rezeki dari Allah, jangan sampai luntur sama sekali, ya. Keyakinan rezeki dari Allah itu sehingga kita optimistik, ya, tidak perlu pesimistik, tidak perlu merasa prihatin, tidak perlu merasa susah, tapi di sisi yang lain usaha dilakukan karena usaha itu merupakan perintah Allah juga, ya. Bukan kok lalu kemudian rezeki itu datang dari Allah, lalu kemudian tiba-tiba sampai ke mulut kita sendiri, ya tidak mungkin, ya. Lalu kemudian ada orang yang sampai dulang ke mulut kita, ya tidak ada, ya. Jadi rezeki itu ya perlu dijemput dengan usaha itu. Seringkali yang dijadikan sebagai contoh itu burung. Burung itu ya rezekinya jelas ditanggung Allah. Tapi kan burung itu tetap juga kan pagi hari dia terbang, ya, kemana-mana gitu kan, ya. Nah, kemudian baru sorenya pulang ke apa namanya itu istilahnya, ya, sarangnya, ya, susuh itu, ya, yang rumput yang diuwer-uwer gitu, ya. Masya Allah, ya. Jadi tidak diam, burung pun juga tidak diam. Ya berusaha nyatanya, ya. Jadi meskipun rezeki itu sekali lagi sudah ditanggung Allah, ya, kalau kita belajar pada burung, ya bagaimanapun juga di situ ada unsur usaha itu. Ya, ada usaha. Ya. Apalagi yang bisa dijadikan sebagai contoh itu untuk belajar kita itu. Cicak, ya. Ya cicak itu coba itu, ya. Ya Masya Allah, ya. Oh, dia itu merayap di dinding, ya. Cicak di dinding, ya. Diam-diam merayap. Nah, datanglah seekor nyamuk, ya. Hap, lalu ditangkap, ya. Apa kemudian cicaknya diam? Enggak kan, ya.
Cicaknya ya merayap, mengendap-endap, ya begitu ada nyamuk langsung sikat, begitu. Ya, jadi Masya Allah ya, jadi ada usaha itu, ada usaha. Jadi tidak mungkin lalu kemudian kemudian lalu kok rezeki itu datang sendiri, itu ya enggak ya. Jadi perlu dijemput dengan usaha itu. Ya. Apalagi kok memang masih jauh, ya perlulah dicari. Wong sedang rezeki itu sudah di depan meja kita aja, itu di depan mata kita itu ya. Itu kan ya tidak mungkin juga kalau kemudian lalu masuk ke mulut kita sendiri, kan enggak toh ya. Ya perlu kita ambil kan dengan tangan kita, ya usaha juga kan ya. Timplok ya. Air di gelas ya diangkat, diminum, usaha ya. Ya. Ya, jadi usaha. Nah, memang ada ya orang itu yang kemudian lalu ya karena sebab-sebab tertentu memang usahanya terbatas ya. Yang kemudian menyebabkan lalu katakanlah apa yang dihasilkan dengan apa yang menjadi kebutuhannya itu tidak imbang, tidak mencukupi ya. Nah itulah yang kemudian kita sebut sebagai orang-orang yang miskin itu, orang-orang yang fakir itu. Tapi karena Allah itu memang sudah menjanjikan bahwa rezeki itu adalah merupakan tanggungan Allah, Allah yang mengatur sedemikian rupa. Lalu Allah menetapkan bahwa pada harta orang yang kaya itu ada bagian orang yang miskin. Lu menetapkan seperti Allah itu. Artinya apa? Sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah itu. Makanya orang yang punya kelebihan rezeki itu harus punya perhatian dengan orang-orang yang memang berkekurangan itu. Jadi maksud Allah sampai kalau menetapkan bahwa di dalam harta orang yang kaya itu ada hak orang miskin, itu kan maksudnya supaya apa? Supaya yang orang kaya jangan berlebihan, ya. Kelebihannya itu di-share untuk orang-orang yang masih membutuhkan, kan begitu mestinya itu. Loh indah sekali ya ajaran Islam itu, Masya Allah ya. Ya, jadi sekali lagi itu ya cara Allah untuk menanggung rezeki misalnya orang-orang yang kebetulan tadi itu karena sebab tertentu. Kalau sampai orang kok tidak bisa mengantarkan makanan ke mulutnya, ya dibantu kan, sampai kita yang bantu harus dulang istilahnya kan ya. Orang yang sedang sakit di rumah sakit itu kan sampai kita dulang gitu ya. Tidak kok kemudian dibiarkan suruh sendiri kan, ya enggak ya. Itulah makanya ada ta'awun itu, konsep ta'awun, konsep tolong menolong itu, Masya Allah itu ya dalam Islam itu. Ya, jadi sekali lagi tetap ada usaha di dalam rangka untuk mendapatkan rezeki itu, meskipun rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah susah, tidak pernah prihatin dengan rezeki itu juga memang implikasinya kalau kita punya rezeki banyak, itu juga kalau misalnya uang itu kemudian kita bagi-bagikan, itu ya kita tidak mungkin takut sampai nanti, wah jangan-jangan nanti saya miskin ya. Gue tak bagi-bagi kok gak aku terus jadi melarat. Tidak perlu takut juga. Uang yang namanya harta itu sudah Allah tentukan begitu ya. Ya itu. Jadi implikasinya luas sebenarnya ya. Keyakinan bahwa Allah itu zat yang memberi rezeki, Ar-Razzaq itu ya. Oleh karena itu kita jangan sampai kemudian prihatin, susah, mikir jeru-jeru tentang rezeki tadi itu. Ya dijalani saja. Ya karena memang itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak berusaha, tetap berusaha ya. Tentu saja berusaha dengan cara yang halal, ya tidak boleh kemudian lalu jangan diriwangi sampai gara-gara mencari rezeki terus diriwangi yang haram diterjang, ya jangan sampai rezeki itu sudah menjadi ketentuan Allah kok sampai diriwangi seperti itu, ngapain gitu. Nah, itu implikasinya luas jadinya ya. Nah itu. Nah Masya Allah ya, Nabiullah Ibrahim itu sekali lagi termasuk
Di antara yang menyebabkan beliau sampai diberi titel Khalilullah, kekasih Allah, itu karena sifatnya yang demikian itu. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa mencontohnya. Ya meskipun ya mencontoh sampai persis ya susah ya. Nabiullah itu nabi kok, apalagi nabi yang sangat istimewa sampai mendapat gelar Khalilullah, ya luar biasa pasti. Ya. Ya kita ya ikut-ikutlah begitulah ya, ikut-ikut ya semampu kita. Ya mudah-mudahan kita itu tidak sangat terlalu pusing lah mikir rezeki, jangan sampai ya dijalani saja ya. Dan bahwa usaha tetap usaha karena itu memang perintah Allah, dan kalau kita usaha itu niatnya ibadah, melaksanakan perintah Allah tadi itu, jadi nyaman jadinya ya, jadi nyaman ya. Dan kalau niatnya sudah ibadah, insya Allah tidak mungkin akan melanggar larangan Allah. Masuk ibadah kok melanggar larangan Allah kan juga nggak mungkin ya. Itu implikasinya ya. Nah mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya sedikit demi sedikit ya, contoh-contoh yang terbaik seperti yang ada di dalam kitab Nasihatul Ibad ini, mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira untuk pagi ini cukup sampai di sini dulu. Terpaksa yang terakhir nanti ya, yang ketiga ya kita bicarakan pada kesempatan yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.